Imatek! Yeah! Saya Imatek! Imatek! Yes! Halo, berjumpa kembali di podcast yang paling ditunggu-tunggu yaitu HiPod, Himatek Podcast. Gimana nih teman-teman di minggu-minggu awal kuliah? Udah ngerjain laporan lagi? Seneng nggak? Oke, di episode kali ini kita akan membahas salah satu program baru dari Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yaitu ISMA atau Indonesian International Mobility Award atau biasa kita menyebutnya Beasiswa Mobilitas Mahasiswa Internasional, yaitu sebuah program beasiswa di mana mahasiswa Indonesia dari kampus mitra akan dibiayai untuk bisa belajar di kampus-kampus top yang ada di dunia. Nah, kebetulan nih ada mahasiswa dari Teknik Kimia UPN Jatim yang lolos beasiswa tersebut. Sudah hadir di sini Kak Aurel Sekar Triadira. Halo Kak Aurel, gimana kabarnya? Senang nggak sih bisa jalan-jalan ke negara orang? Ya puji Tuhan, senang banget sih. Oh ya Kak, di sana kuliahnya udah offline belum? Kok udah berangkat gitu? Di sini sebenarnya kuliahnya offline, cuman ada beberapa mata kuliah yang online. Aku sendiri ada 2 mata kuliah yang online, sisanya itu offline. Tapi kalau untuk sekarang sih, aku baru di sini kan 4 harian gitu, jadi sekarang masih karantina sampai tanggal 10 baru. Setelah itu bisa kuliah offline. Untuk suasana belajar atau jam-jamnya itu sama atau beda sih Kak kayak kuliah di UPN? Kalau jadwal kuliah ya sama-sama aja sih, palingan dari pagi jam 8 gitu sampai yang paling sore. Kalau kelas aku tuh ada yang sampai jam 4:30 gitu. Oh gitu, oke. Nah, di podcast ini Kak, kita menanyakan hal-hal yang mungkin teman-teman juga penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Kak Aurel ini sampai bisa jalan-jalan sekaligus belajar nih di luar negeri. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Boleh diceritain nggak sih Kak awal-awal ikut seleksi ISMA ini, lalu tahapan-tahapannya itu gimana? Jujur awalnya aku tuh daftar juga nekat aja sih, soalnya sebenarnya program ini tuh kan udah diluncurin dari bulan April 2021, tapi aku tuh tahu infonya tuh telat. Jadi sekitar bulan Mei, aku inget banget itu tanggal 9 Mei, aku lagi scroll Twitter terus ada posternya gitu kan, terus tertarik gitu dong, kayak wah ini lumayan nih, kesempatannya lumayan kan, kayak bisa keluar negeri jalan-jalan apalagi gratis gitu. Terus ya udah deh nekat aja coba daftar. Pas aku ngeliat ke webnya gitu, pendaftarannya itu dari tanggal 10 Mei sampai 22 Mei. Nah kan itu kayak aku mikirnya mepet banget, apa sempet aku menuhin aku persyaratannya gitu kan. Cuman karena nekat sih, jadi ya udah deh jalanin aja, coba aja. Taunya ya puji Tuhan deh di sini. Wah hebat sih Kak, berarti cuman nekat gitu aja dan lihat brosur atau pamfletnya itu dari Twitter ya Kak? Untuk ISMA-nya. Iya. Oke. Kalau aku ceritain lebih detailnya mungkin ya, waktu itu sekitar tanggal 14 gitu mungkin aku baru daftar buat bayar tes bahasa Inggrisnya gitu deh. Aku kebetulan pakainya yang online kan. Jadi pas daftar sertifikasinya itu yang buat tes bahasa Inggrisnya itu tuh juga kayak nggak langsung keluar gitu kan, nggak langsung bisa pembayarannya gini gitu. Sampai akhirnya itu aku tesnya juga H-2 pendaftaran tutup, aku baru daftar. Terus nungguin surat rekomendasi juga lumayan lama waktu itu, karena mungkin aku pertama kali kan, jadi masih belum tahu gitu harus kemana. Tapi pas akhirnya tanggal 21 Mei surat rekomendasi keluar, terus akhirnya baru dia bisa daftar di tanggal 22. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Mbak.
Pasti nih teman-teman di sini penasaran banget. Ada persyaratan khusus nggak sih Mbak buat ikut program ini? Kalau untuk persyaratannya, setauku tuh IPK kita minimal 3, jadi IPK kita tuh harus di atas 3. Kemudian English Proficiency Test-nya itu bisa pilih antara TOEFL, IELTS, sama Duolingo. Cuman itu ada beberapa universitas yang nggak nerima salah satunya gitu, jadi itu harus menyesuaikan sama host university kita. Kemudian harus berada di semester 4 sampai semester 7 selama program berlangsung. Itu aja sih, sama surat rekomendasi. Aduh, dengar cerita dari Kak Aurel ini aku jadi pengen deh ikut ISMA tahun depan. Oh ya, ada nggak sih Kak tips and triknya biar bisa lolos di ISMA ini? Aduh, ngomongin tips dan trik ya, apa ya? Kalau dari aku sih mungkin, kalau dari sekarang yang masih nunggu masih nunggu batch selanjutnya ini kan masih banyak waktu ya. Coba aja dulu persiapin buat bahasa Inggrisnya, karena kemarin sepengalaman aku itu lumayan ribet ya, karena nunggu TOEFL, IELTS itu kan sekitar 14 hari ya, sertifikatnya baru keluar. Kemudian kalau yang untuk Duolingo English Test itu hasilnya keluar lebih cepat, itu 2 hari. Tapi nggak setiap kita tes hasilnya langsung bisa keluar. Jadi banyak orang yang gagal daftar gara-gara mereka nggak megang nilai bahasa Inggrisnya itu loh. Jadinya kalau misalnya dipersiapkan dari awal itu harusnya sih bisa lebih baik. Jadi nggak buru-buru kayak aku kemarin gitu sih. Kemudian untuk yang mungkin di semester 1 sampai 3 kan sekarang masih belum bisa daftar ya, karena harus di semester 4 kan. Itu aku saranin buat IPK-nya dijaga ya, supaya memenuhi syaratnya. Seenggaknya kita tuh harus bisa memenuhi syaratnya dulu kan, supaya bisa daftar selanjutnya. Gitu. BTW, Kak Aurel ini ambil program studi apa ya Kak? Di sini tuh aku ambil 4 mata kuliah. Jadi ngambilnya bukan langsung per program studinya, tapi per mata kuliahnya. Di sini aku tuh ambil General Biology, Creative and Feature Writing, Waste Management, kemudian satu lagi itu Information Society Technologies. Motivasi daftar mata kuliah itu apa sih Kak? Kok Kakak mau daftar mata kuliah itu? Jujur kalau aku kemarin pilih universitas ini juga karena mata kuliah yang aku mau kan ada di sini ya. Jadi sebenarnya aku pilih ini bukan karena semata-mata kayak aku tekim kayaknya aku harus ngambil yang linear gitu, karena sebenarnya kita bisa ambil mata kuliah yang nggak harus ada di tekim gitu loh. Jadi kita bisa explore diri kita lebih banyak gitu. Kayak misalnya aku ngambil salah satu mata kuliah Creative and Feature Writing karena aku suka aja gitu kan, kayak rencananya sih di sini juga aku pengen ngeblog gitu, mungkin nulis gitu. Jadi makanya aku kepengen tahu aja gitu, karena kan kalau di UPN kita nggak dapet gitu kan. Terus kalau yang waste management ini sebenarnya berkaitan dengan teknik kimia. Cuman kalau ini aku ambil karena kebetulan ini ada praktikumnya juga di sini. Jadi kayak pengen tahu praktikum di sini tuh gimana sih, beda nggak sih sama yang di UPN gitu. Oh gitu, oke. Banyak banget kan tips-tips yang baru aja dibicarain sama Kak Aurel. Selain IPK, juga banyak lagi. Mumpung masih semester awal buat yang maba ataupun yang masih semester 3, boleh nih dipersiapkan dari sekarang. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari warga. Langsung aku bacain aja ya Kak. Ya boleh. Yang pertama nih ada, mempersiapkan exchange ini mulai dari kapan ya Mbak? Bisa langsung dijawab. Jujur nggak ada persiapan. Seperti yang aku bilang sebelumnya, ya modal nekat dan kebetulan aku memenuhi syarat. Jadi ya udah nekat aja gitu, kayak jangan takut lah kalau misalnya awal-awal tuh aku juga sempet sih ngajak beberapa teman aku
yang ada di kelas, cuman kayaknya mereka nggak gitu tertarik gitu, mungkin karena bingung, ada juga yang karena bingung ntar kita kuliahnya gimana gitu kan. Cuman kalau aku sendiri sih ya udah percaya aja, nggak semua orang bisa dapat kesempatan yang sama, jadi ya udah berani aja, intinya nekat aja. Oke, jadi cuman modal nekat nih Kak. Iya, harus nekat, kita harus berani ambil resiko. Mantap. Nah, kenapa sih Kak kok pilih exchange-nya ini di Lituania? Ya tadi sebelumnya aku udah sebut ya, karena course yang aku mau itu ada di sini gitu, karena mata kuliahnya yang aku tertarik itu ada di sini. Selain itu juga karena aku pakainya Duolingo English Test, itu tuh gak semua universitas bisa gitu kan. Nah awalnya tuh aku kepengen ke salah satu universitas di Belanda, cuman ternyata nggak bisa. Jadi ya udah deh, setelah aku cari-cari course-nya yang cocok ada di sini, ya udah. Dan puji Tuhan ternyata di sini ya juga enak gitu, mulai dari universitasnya, suasana negaranya, semuanya bagus, aman gitu. Kayak apa yang udah diceritain Kak Aurel tadi, kan ada tes kayak bahasa Inggris gitu ya Kak? Iya. Ada nggak sih nilai minimal skornya gitu Kak? Oh iya, itu ada minimalnya. Tapi setiap universitas, setiap host university-nya itu beda-beda. Tapi range-nya kayaknya yang paling rendah untuk Duolingo test itu 100. Tapi ada juga yang lebih dari itu gitu. Nah, masih bahas tentang bahasa nih Kak ya. Kan kalau misal exchange nih ke Jepang, apa harus bisa bahasa Jepang, atau ini kan Kakak ke Lituania ya, itu belajar bahasa Inggris aja itu apa udah cukup, atau bisa pakai bahasa negara lain gitu Kak? Nah, ini menarik sih. Sebenarnya untuk persyaratan programnya sendiri itu tidak mengharuskan kita untuk belajar bahasa di negaranya masing-masing. Yang penting kita tuh bahasa Inggris, kompetensi bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan sertifikat antara TOEFL, IELTS, atau Duolingo English Test gitu kan. Tapi di beberapa universitas itu mereka punya satu program yang emang ngajarin kita belajar bahasa dan budayanya. Contohnya kayak di universitasku di Vytautas Magnus University, kemarin selama 1 bulan secara online, tapi ya itu kita diajarin bahasa Lithuania, diajarin tentang budayanya juga gitu. Jadi nggak perlu takut misalnya kalau ada yang mau ke Jepang, apakah harus bisa bahasa Jepang? Enggak kok. Yang penting bahasa Inggris. Oh iya Kak, kalau di sana tuh sama orang tua asuh apa tinggal di apartemen sendiri gitu sih? Kalau dari aku sendiri, aku di sini tinggalnya di dormitory kampusnya. Jadi nggak ada orang tua asuh atau gimana. Cuman kita selalu keep in touch gitu sama panitia ISMA-nya sendiri. Jadi mereka tahu kabar kita gimana, ada masalah apa, ada kendala apa. Kemudian di sini kita juga didampingi oleh International Office dari host university kita. Jadi kalau misalnya kita ada kendala, kita bisa langsung hubungi orang tersebut gitu. Oke, jadi kesimpulannya nih, kita harus berani ambil resiko, tapi juga udah harus mempersiapin bahasa Inggrisnya ya Kak, itu kan Kak? Iya benar. Boleh disampaikan kalimat penutup sekaligus pesan buat teman-teman di sini yang setia dengerin Hype. Ya, buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin ini dan berminat untuk ikut ISMA, mungkin gak hanya ISMA ya, mungkin beasiswa apapun itu atau kegiatan apapun itu, menurutku selagi kalian masih punya banyak waktu, kita masih muda kan sekarang, waktu kita masih banyak, jangan takut melangkah gitu. Seperti yang aku bilang sebelumnya, berani aja ambil resiko, tapi juga jangan sembarangan. Kita harus bisa nge-manajemen resiko kita sendiri masing-masing. Mungkin kalau kita selalu berada di comfort zone kita, itu adalah hal yang paling berbahaya gitu buat diri kita sendiri, karena kita nggak bakal tahu sejauh apa kemampuan kita. Mantap. Jangan lupa juga dijaga IPK-nya ya teman-teman.
Iya, IPK. IPK sama bahasa Inggrisnya. Ayo semangat ya semuanya. Semangat. Oke, Kak. Terima kasih udah nyempetin waktunya buat ngisi Ya, hype. sama-sama. Terima kasih. Thank you for having me. Semoga apa yang udah disampaikan Mbak Aurel ini bikin teman-teman lain ikut termotivasi ke depannya. Semakin banyak mahasiswa dari UPN, khususnya mahasiswa Tekkim ini, yang bisa lolos ke ISMA. Ya, amin. Kak, semoga bisa belajar banyak dan dapat pengalaman yang mengesankan. Dan jangan lupa oleh-olehnya ya, Kak, kalau nanti balik ke Indonesia. Ya, bawa bule aja deh. Pasti teman-teman yang satu paralel udah pada nungguin nih. Aduh. Oke, Rek, sampai di sini aja untuk episode kali ini. Tetap semangat ya, Rek, menjalani kuliah. Karena kita memang harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Stay safe, dan be healthy, Rek. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Kasih Kak Aurel. Thank you.